Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, dari hari keempat St. Louis Rapid and Blitz 2022 dalam rangkaian Grand Chess Tour. Kalau kemarin teman-teman tahu Hikaru Nakamura di kategori catur cepat, catur rapid, dia berada di posisi juru kunci. Di hari keempat ini, dalam kategori hari pertama catur kilat, dia merubah posisinya. Dari posisi juru kunci, naik ke peringkat 3 sementara sampai selesainya hari keempat. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kemarin banyak yang komen tentang mungkin Hikaru perlu lihat langit-langit nih bang. Nah, hari ini, di hari keempat Hikaru, kemarin mungkin banyak memakai jas ya. Dia merubahnya menggunakan kaos favoritnya, pakaian favoritnya, yaitu pakaian yang bermotif sangat cerah, bermotif nanas teman-teman. Dan permainannya pun menjadi ganas. Nah mungkin ini merubah moodnya dari Hikaru Nakamura ya. Emang ciri khasnya dia itu selalu jadi point of view dari pemain lain. Nah saya akan tunjukkan kalian betapa ganasnya permainan Hikaru Nakamura dari kategori catur kilat St. Louis Rapid and Blitz 2022 melawan Levon Aronian. Memegang bow putih, Hikaru Nakamura memulai dengan langkah kuda ke petak F3. Sebelum itu guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Levon merespon dengan langkah D5, Hikaru E3, kemudian hitam C5, putih B3. Ya, kembali lagi Hikaru memainkan variasi yang memang dipersiapkan dia ya untuk turnamen ini. Bermain dengan gaya ready opening. Setelah B3, kemudian kuda ke petak C6, gajah ke petak B5. Kemudian hitam F6. Ini dengan tujuan bermain ganas juga memplot pion E7, E5. Hikaru Nakamura mendobrak dengan langkah C4. Hitam D4, putih B4. Boom! Gila ini, baru 6 langkah sudah terjadi dobrakan dari Hikaru Nakamura. Apa idenya? Yap, jika di sini pion C memukul pion B4, maka dia akan kuda makan pion D4. Jelas akan mendapatkan pionnya kembali. Jika di sini pion D memukul pion F3, maka pion F makan E3. Kemudian jika makan pion B4, maka Hikaru akan rokade pendek. Jadi, dia akan memiliki 3 pion center, guys. Ini rencananya. Dan memang, ini hal lazim bagi seorang top Grandmaster dunia ya, mengorbankan 1 pion di sayap untuk mendapatkan petak center. Kenapa? Karena petak center itu harus kalian kuasai. Itu merupakan dasar bermain catur. Ya, setelah B4, Levon Aronian menolak untuk makan, dia jalan E5. Hikaru pion B makan C5, hitam gajah memukul pion C5, putih pion E makan D4. Gajah memukul pion, kuda memukul gajah, menteri pukul kuda di petak D4. Nah guys, kalian bisa tebak nggak apa langkah yang akan dimainkan oleh Hikaru Nakamura di langkah berikutnya? Ini baju nanas memang memberikan pengaruh banget ya. Kenapa? Karena setelah menteri makan kuda di petak D4 diancam benteng di sini, Hikaru Nakamura bukannya ngejaga dengan kuda ke petak C3, tapi dia malah memilih rokade pendek. Boom! Dikasih bentengnya. Tapi Levon belum mau makan, dia memilih kuda di petak H6. Kemudian putih gajah ke petak A3, dan di langkah berikutnya baru Levon memakan benteng di petak A1. Kemudian, apa tujuan dari Hikaru Nakamura? Apakah ada langkah yang menarik? Yap, tepat banget. Gak mungkin ya seorang pecatur kelas dunia mengorbankan sesuatu tanpa ada tujuannya. Putih lanjutkan dengan gajah memukul kuda C6 skak, pion B makan gajah, kemudian menteri H5 skak, raja geser ke petak D8, putih kuda C3. Ya, akhirnya menteri di petak A1 terkunci guys. Artinya, menteri dikorbankan untuk 2 benteng. Ya, 2 benteng tuker 1 menteri. Mungkin secara materi itu seimbang. Tapi melihat dari posisi benteng dari Levon Aronian juga masih di bawah, kemudian juga posisi rajanya sangat terekspos. Bisa kita tahu ya teman-teman, secara evaluation bar pun di sini putih unggul. Jadi apa yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura ini sangat-sangat brilian.
Menteri memukul benteng, raja pukul menteri, gajah ke petak G4, putih menteri H4, hitam gajah F5, putih raja G1, hitam gajah G6, putih dobrak dengan F4, hitam kuda F5, putih menteri F2. Kemudian hitam kuda D4 coba membatasi pergerakan dari menteri putih. Putih F makan E5, kemudian hitam memukul pion E5, putih menteri H4 skak. Kemudian raja C8, menteri mulai masuk ke petak E7, boom. Kemudian hitam benteng E8, putih menteri pukul pion G7, hitam kuda F5, putih menteri F6, ancam pion C6, putih raja B7, hitam raja B7, putih kuda E4, hitam benteng A D8, putih G4, hitam kuda D4, putih menteri G7 skak, raja ke petak C8, putih kuda D6, boom. Ya, mengapa tidak memilih raja ke petak A8? Karena akan ada gajah C5 dan ancaman skakmat. Bagaimana cara hitam menahan ini? Ya tidak bisa, guys. Itulah mengapa Levon raja ke petak C8, kuda ke petak D6. Benteng memukul kuda, gajah memukul benteng, ancaman mati petak C7. Hitam kuda E6, putih menteri makan A7, hitam benteng D8, putih C5. Hitam gajah E4, putih A4, hitam gajah D5, putih menutup kemenangan dengan langkah A5. Boom. Hikaru Nakamura menang dengan 33 langkah. Ya, apakah ini artinya pemain catur tidak hanya perlu skill yang cukup bagus, tapi juga butuh pakaian yang sesuai dengan moodnya, yang bisa memberikan confidence-nya dia, teman-teman. Kepercayaan diri bagi seorang pemain catur. Apa komentar kalian buat partai ini? Apa komentar kalian tentang pilihan Hikaru Nakamura memakai kaos nanas kembali, guys? Memakai pakaian yang bermotif nanas. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan pimpinan klasemennya Alireza Firouzja masih menjaga jarak ya dengan peringkat 2 sementaranya, sama-sama pecatur Prancis, Maxime Vachier-Lagrave, kemudian Hikaru Nakamura. Nah, siapa menurut kalian yang akan jadi juara? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia, Jaya bosku. Hikaru nih mulai kembali bahaya nih.